kekuatan umat penuh turun ke jalan. Kalau kita hanya perwakilan, mereka nggak pernah dengar, saudara. Mari kita sebagai umat Islam sebarkan terus senyum, jangan garang. Takut Pak Nopel kalau marah-marah seperti itu, saya takut. Menyeramkan. Presiden Jokowi tiba di Roma, Italia untuk menghadiri KTT G20. Presidente della Repubblica di Indonesia. President of the Republic of Indonesia. Saya kasih tahu anak saya, tulisan ini nangis dia. Nanti kamu dibilang dukung Jokowi. Nanti papa dibully terus di Twitter gitu. Nggak ada urusan dengan dukung-mendukung. Yang ada urusan saya mendukung Indonesia lebih baik. Indonesia juga akan menerima ketuaan presidensi G20 dari Italia. Indonesia akan menjadi ketua G20 yang akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Penyelenggaraan presidensi Indonesia G20 tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara Indonesia di dunia internasional. Apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Pertaruhkan reputasi politik. Jelas itu dia kerja itu luar biasa, kerja kerasnya. Mata saya Jokowi masih on the line. He's the man gitu ya. Udah aku total dukung dia gitu ya. Aku anti gitu melakukan dukungan kayak gitu untuk dibayar. Gitu. Menjadi merdeka itu ada sebuah tahapan-tahapan perjuangan yang luar biasa. Sosok Pak Jokowi di mata saya itu adalah sosok yang sederhana yang mengutamakan kerja dan kerja. Kalau istilah saya sih low profile, high profit. Hampir belum pernah ngelihat presiden yang seperti itu di Indonesia. Ini presiden, dia pemimpin, tapi dia juga he gives service to his people, dan yang penting rakyat itu bisa merasa dekat dengan dia. Semoga Bapak bisa menjalankan semua pekerjaannya dengan baik. Banyak yang cinta sama Bapak, yang mendoakan yang terbaik, dan semoga Bapak bisa bersama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, video yang sangat menarik saya kira untuk bisa disodorkan kepada mereka-mereka para pembenci Presiden Jokowi, ya. Bagaimana kemudian beliau diapresiasi oleh negara yang lain, sementara di Indonesia banyak orang yang tidak menganggapnya luar biasa. Ya, meskipun hari ini saya kira sebagian kelompok orang sudah melihat bagaimana Presiden Jokowi di dalam memimpin ternyata tidak seburuk yang mereka sangka, ternyata tidak sekurus yang mereka sangka, ternyata tidak selebay yang mereka sangka, ternyata tidak seloyo yang mereka sangka. Presiden Jokowi berbadan kurus, bermental kuat. Presiden Jokowi ya bernada bicara kalem tetapi bermental sangat luar biasa kuat. Nah, maka video itu yang di awal penting untuk disodorkan tuh kepada salah satunya Nopel Bakmumin yang selalu dia membuat narasi pembusukan, narasi jelek kepada pemerintahan hari ini, khususnya kepada Presiden Jokowi, ya, agar Nopel Bakmumin dan kawan-kawannya sadar bahwa ya itulah faktanya presiden kita semua, ya, itulah faktanya. Beliau sekarang menjadi presiden G20, ya, memimpin hampir 19 negara di dunia yang paling maju dan besar dan kaya, ya. Itu dibentuk itu ya, G20 itu
tahun 1999 ya. Kemudian di Asia baru beberapa yang pernah memimpin di G20 itu tuh. Nah, sekarang hari ini Presiden Jokowi kemudian dipercayai untuk memimpin sebuah forum perkumpulan negara-negara yang besar di dunia. Ya, masa iya masih tidak bangga? Masa iya masih menganggapnya remeh? Masa iya masih menganggapnya cetek? Masa iya masih menganggapnya pelanga-pelongo? Masa iya masih menganggapnya tidak kredibel? Masa iya masih menganggapnya lemah? Masa iya masih menganggap seperti itu? Ya, bro, itu penting untuk disodorkan tuh video itu ya kepada Nokmel Bakmumin dan kawan-kawannya. Rencana aksi yang mereka akan gelar juga mudah-mudahan kalau jadi ya silahkan jadi, tetapi jangan sampai membuat rusuh di Jakarta nanti. Karena mengeluarkan pendapat memang adalah hak semua warga Indonesia. Dijamin oleh undang-undang. Hak kebebasan di dalam berbicara, bersuara, mengeluarkan pikirannya. Tapi satu kali lagi jangan sampai hak kebebasan berbicara ini dimanfaatkan untuk narasi kebencian, narasi pembusukan. Nah, itu masalahnya. Jangan sampai sesuatu yang dianggapnya kritik tetapi prakteknya mencaci maki, merendahkan. Itu yang selalu kemudian saya kira masyarakat lihat dari sebagian orang yang ngakunya sebagai oposisi. Itu masalahnya. Maka banyak orang yang kemudian juga tidak suka, kurang simpati karena caranya yang sering kali kebablasan. Apa yang dia perjuangkan mungkin benar, tapi cara yang digunakan adalah kurang benar. Nah, itu yang membuat citranya menjadi, kok seperti ini sih ulama? Kok seperti ini sih umat Islam? Apalagi ya ulama, kok seperti ini sih? Bukankah ulama membuat tenang, membuat sejuk, membuat tentram, membuat pikiran itu jangan sampai tidak optimis, tetapi membuat pikiran itu optimis, hati nurani optimis dan sebagainya, bukan malah menakut-nakuti, bukan malah membuat pesimis, bukan malah kemudian membuat marah semua orang, bukan. Tugas dan fungsi ulama itu mendinginkan pikiran dan hati nurani. Ya, tugas ulama itu satu kali lagi mendinginkan pikiran dan hati nurani sehingga bisa dikendalikanlah nafsu. Bukan membuat pergejolak pikiran dan hati nurani sehingga bangkitlah nafsu. Akhirnya yang muncul satu kali lagi bukan pikiran dan hati nuraninya, tetapi nafsunya. Ketika nafsunya yang muncul, maka akan sangat berbahaya, berefek pada akhirnya kepada ucapannya dan laku lampahnya dan perilakunya, ya akan ngepek. Maka fungsi ulama itu harus saya kira dijalankan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai citra ulama juga kemudian tercoreng oleh sebagian orang yang ngakunya ulama, ya, dengan bergaya dan berpakaian serta ucapan sedikit dibumbui Al-Quran dan hadis dan sebagainya, tetapi melakukan sesuatu yang buruk. Nah, jangan sampai citra ulama dibuat buruk oleh sebagian orang. Kan ulama itu warasatul anbiya, penerus para nabi. Al ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Maka selayaknya ya karakter-karakter kenabianlah yang dibawa, bukan karakter-karakter Abu Jahal yang selalu mencegal proses penyebaran Islam di Makkah dulu dan Madinah. Kan perbedaannya simpel sekali perbedaannya, ya. Nabi Muhammad pakai jubah, Abu Jahal pakai jubah. Tapi satu, ketika kita melihat Nabi Muhammad, ya,
akan senang karena selalu ada roman senyum di wajahnya. Ada keindahan, ada kesejukan, ada keriang gembiraan, ya. Ketika kita melihat Nabi Muhammad itu tenang hati kita tuh, sejuk, nyaman, merasa damai. Tapi ketika melihat Abu Jahal, pakaiannya sama, tapi yang dirasakan itu mimik mukanya itu menyeramkan. Boro-boro pengen senyum kalau melihat dia tuh, boro-boro ingin tertawa, boro-boro ingin sejuk, boro-boro ingin senang kalau melihat dia tuh. Yang ada mungkin malah marah inginnya atau takut. Nah, jangan sampai umat Islam itu menjadi tidak meniru gaya Nabi Muhammad yang selalu menebarkan kasih sayang dan cinta, yang selalu menebarkan roman bahagia. Pasang muka kita sedemikian rupa hebat agar orang itu menjadi sangat jatuh cinta kepada kita. Pasang muka kita itu dengan banyak senyum agar orang itu merasa nyaman, merasa senang dekat dengan kita. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Bukankah itu yang kita harapkan? Meniru gaya Nabi Muhammad, karakter Nabi Muhammad SAW. Bukan meniru Abu Jahal, bukan meniru Abu Lahab, yang kalau kita dekat dengan dia itu menyeramkan, takut. Ya, mari kita sebagai umat Islam sebarkan terus senyum. Jangan garang. Takut Panopel kalau marah-marah seperti itu, saya takut. Menyeramkan. Senyum aja, Pak. Jangan marah-marah. Takut cepat tua. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.